efforts are publicized and are promoting what is being done. Beberapa titik sudah jadi Globally, tempat 8.3 billion metric Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi di Laut Indonesia selama setahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Wijaya. Saya dari perwakilan kelompok 1 pengenalan lingkungan kelas PSTIB. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan sampah menjadi barang yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kamu sering ngeliat ini pas kamu lagi jalan-jalan sore? Atau ngeliat ini pas lagi jogging? Atau bahkan pernah terganggu sama bau dari sini? Ya wajar sih, karena faktanya pengelolaan sampah menjadi salah satu masalah dunia saat ini. Studi terbaru menemukan bahwa ada 6,3 miliar metrik ton sampah plastik yang dihasilkan, dan hanya 9% yang telah didaur ulang. Sementara di Indonesia sendiri, pada 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton, atau berarti setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg sampah per harinya. Semua sampah yang dihasilkan ini tentu saja memberikan efek buruk untuk bumi. Yang pertama, penumpukan sampah turut andil dalam perubahan iklim. Yang kedua, kita membahayakan ekosistem laut. Yang ketiga, kita juga turut membahayakan kondisi kesehatan umat manusia. Pada kali ini kita akan memberikan solusi serta penyelesaian masalah bagaimana cara mengurangi penumpukan sampah serta polusi sampah di sekitar kita, yaitu dengan cara 3R atau bisa disebut dengan reduce, reuse, serta recycle. Namun kita lebih kepada recycle karena fokus kita kali ini lebih kepada bagaimana cara kita mengolah sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali dalam fungsi yang berbeda. Karena menurut kelompok kami, hal tersebut lebih bermanfaat dan lebih efisien bagi kehidupan kita sehari-hari. Sampah merupakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang yang ada di dunia. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan cara mendaur ulang. Apa sih daur ulang itu? Daur ulang merupakan sebuah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas yang sudah tidak terpakai dapat berguna dan dapat dipakai kembali. Sampah yang didaur ulang dapat membantu mengatasi permasalahan sampah yang ada di bumi kita ini. Jika kita memanfaatkan bahan-bahan bekas dengan sedemikian rupa, maka akan menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menjadikannya barang yang memiliki nilai jual. Bercocok tanam. Tren bercocok tanam di masa pandemi saat ini sangatlah meningkat. Dikarenakan di masa pandemi saat ini, orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja, sehingga banyak orang mencari cara untuk menghabiskan waktu di rumah saja dengan kegiatan yang produktif. Salah satunya adalah bercocok tanam menggunakan media tanam yang efisien, ramah lingkungan, yaitu penggunaan pemanfaatan sampah anorganik plastik dan bekas styrofoam bungkus makanan. Styrofoam bungkus makanan dijadikan wadah media tanam dikarenakan setiap harinya banyak wadah styrofoam yang terbuang setelah digunakan sebagai bungkus makanan. Dengan adanya pemanfaatan styrofoam bekas wadah makanan, kita dapat mengurangi peningkatan yang ada pada sampah di sekitar kita. Kita dapat media tanam sekaligus tempat pembenihan tanaman tersebut. Salah satunya penanaman bibit cabai menggunakan media styrofoam. Kita juga dapat menggunakan bekas botol yang dilubangi sebagai alat watering can atau penyiram untuk tanaman yang kita tanam di media styrofoam. Sampah organik yang berasal dari dapur juga bisa kita manfaatkan untuk pembuatan kompos loh. Beberapa sampah yang bisa diolah, misalnya sampah dari sayur dan buah-buahan, cangkang telur, kantung teh, kertas, dan dedaunan. Kompos dapat kita buat di luar maupun di dalam ruangan, dan nantinya bisa dimanfaatkan untuk tanaman yang ada di taman kita. Sampah anorganik seperti botol juga dapat kita manfaatkan untuk media hidroponik seperti ini. Kamu bisa menanam tumbuhan yang kamu suka di botol hidroponik ini. Hidroponik ini juga bisa diterapkan ke vertical gardening. Botol-botol hidroponik bisa kamu susun di rak bertingkat sehingga bisa menghemat tempat.
Jadi, tidak ada lahan yang luas bukan menjadi halangan lagi ya. Aplikasi RP Jual Beli Sampah Daur Ulang merupakan sebuah platform untuk kegiatan transaksi jual beli yang menyediakan berbagai macam barang bekas yang masih dapat didaur ulang. Transaksi hanya memerlukan QR pengguna, jenis barang, dan berat barang, maka otomatis saldo akan masuk ke rekening Anda. Kita juga dapat menjadi pembeli di aplikasi ini, yaitu dengan cara membuat lapak pembelian barang yang tersedia pada aplikasi ini. Ada apa aja sih dalam aplikasi ini? Berikut saya tunjukkan beberapa fitur yang ada di aplikasi. Pertama-tama kita install terlebih dahulu aplikasinya. Jika sudah, kita buka. Inilah tampilan awal dalam aplikasi RP Jual Beli, yaitu adalah tampilan login. Jika kita belum memiliki akun, kita bisa membuatnya terlebih dahulu dengan menekan tombol daftar sekarang. Isikan data yang diminta. Setelah terisi semua, tekan tombol buat akun. Karena saya sudah memiliki akun, jadi kita langsung masuk saja. Masuk. Pada halaman beranda terdapat 3 bagian. Bagian atas itu merupakan tampilan nama dan juga saldo. Bagian fitur menampilkan transfer saldo, pencarian lapak pembeli, daftar barang jual beli, pengisian saldo, dan tukar saldo. Untuk bagian bawah ini menampilkan informasi terkait aplikasi ya maupun informasi-informasi lainnya. Pada halaman QR Code, menampilkan QR Code ID pengguna yang digunakan untuk transaksi jual beli. Pada halaman riwayat transaksi, menampilkan menu riwayat jual beli, riwayat tukar, riwayat isi saldo, dan riwayat transfer. Karena saya belum pernah mencoba transaksi, jadi masih kosong. Setelah itu ada halaman profil, yaitu menampilkan informasi data pengguna. Jika ingin mengubah ataupun menambahkan data diri, dapat dilakukan dengan menekan tombol edit. Di situ ada data profil, password akun, unggah foto profil, dan buat lapak. Jika ingin mencoba transaksi ataupun bingung untuk mengisi saldo, di sini bisa dilihat dalam menu informasi. Semuanya sudah tersedia. Itulah beberapa fitur yang ada pada aplikasi RP Jual Beli. Penumpukan limbah tentunya menyebabkan banyak masalah bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Maka dari itu, kita harus turut mengambil langkah dalam mengurangi limbah di sekitar kita. Salah satunya adalah gerakan 3R atau Reduce, Reuse, and Recycle. Kita dapat mendaur ulang bahan bekas di sekitar kita menjadi alat bercocok tanam. Di antaranya pot, tempat pembenihan, alat penyiram tanaman, kompos, dan media hidroponik yang dapat diterapkan ke vertical gardening. Jika kamu orang yang cukup sibuk sehingga jarang ada waktu luang untuk mengolah sampah, kamu bisa menggunakan aplikasi RP Jual Beli Sampah Daur Ulang. Aplikasi ini adalah sebuah platform untuk kegiatan transaksi jual beli yang menyediakan berbagai macam barang bekas yang masih bisa didaur ulang. Saya Anissa Kurata Ayun. Saya Najla Tika Dwi Rahma. Saya Pandu Wijaya. Dan yang terakhir, pesan saya adalah pelajari alam, cintai alam, berdekatanlah dengan alam, karena alam tidak akan pernah mengecewakanmu. Pesan dari saya, lindungilah bumi, maka bumi akan melindungi kita. Dan pesan saya terakhir adalah, marilah kita bermanfaat bagi lingkungan, karena lingkungan telah bermanfaat bagi kehidupan kita setiap harinya. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.